Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, mereka berkata, ud'u, mohonlah, la bagina kami, Robba, Tuhan, ka kamu, yubayyin, dia menerangkan, dia menjelaskan, boleh ya? Yubayyin, dia menerangkan, la bagina kami, ma apa, hiya dia ini dia Baqarah yang sudah dibahas di ayat sebelumnya. Inna, sesungguhnya, al-Baqarah, sapi, ya ini sapi tapi maknanya adalah sapi betina yang sudah dibahas di ayat sebelumnya. Walaupun tidak ada tak marbutohnya ya. Tasyabaha, serupa. Maksudnya serupa itu tasyabaha, serupa. Maksudnya ini kata kerja ya. Tasyabaha, dia serupa. Tasyabaha, dia serupa. Kenapa pakai tak? Karena kembalinya ke dia Baqarah. Innal Baqarah, ya, kembalinya kepada sini sebenarnya ya. Karena dianggap muannas ya, kalau antuna sudah belajar muannas mudzakkar ya. Tapi nanti setelah kita sudah sampai di pelajaran i'rab, kita kupas lebih detail tentang pelaku yang seperti ini nih, kita kupas detail. Kalau sekarang belum waktunya ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Tasyabaha, dia serupa, ala, atasna kami. Maksudnya yang mana sih gitu. Sapi semuanya itu sama. Mau sapi yang seperti apa gitu kan, maksudnya kaum Bani Israel. Wa, dan inna, sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya, na, kami, ya begitu ya, kita pisah ya. In, jika, sya'a, menghendaki, Allahu, Allah, la, sungguh, muhtaduna, orang-orang yang mendapat petunjuk. Qalu, mereka berkata, ud'u, mohonlah, la bagina kami, Robba, Tuhan, ka kamu, yubayyin, dia menerangkan, la bagina kami, ma apa, hiya dia, inna, sesungguhnya, al-Baqarah, sapi, tasyabaha, dia serupa, ala, atasna kami, wa, dan inna, sesungguhnya, na, kami, in, jika, sya'a, menghendaki, Allahu, Allah, la, sungguh, muhtaduna, orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka berkata, mohonlah bagi kami Tuhanmu, dia menerangkan bagi kami apa dia. Sesungguhnya sapi, dia serupa atas kami, dan sesungguhnya kami, jika menghendaki Allah, sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Qala, dia berkata, ya Musa berkata ya. Qala, dia berkata, inna, sesungguhnya, hu, dia Allah, yaqulu, dia berfirman, inna, sesungguhnya, ha, dia, baqaratun, sapi betina, la, tidak, zalulun, ini kalau kita sudah belajar isim fi'il huruf, ini namanya isim ya. Jenis kata isim, jenis katanya adalah isim. Ada fi'il, ada isim, ada huruf ya. Sebentar lagi kita akan sampai di materi tersebut. Zalulun ini isim, tapi dari segi arti dia kata kerja, dan itu ada. Nanti kalau kita sudah sampai di babnya akan saya jelaskan lebih detail. Kenapa isim tetapi artinya kata kerja ya. Jadi untuk sementara diikuti dulu. Zalulun, digunakan. Zalulun, digunakan. Tuthiru, nah ini baru asaru yuthiru, ini baru kata kerja ya. Tuthiru, membajak, dia membajak, tahu membajak ya, bukan membajak bajak laut, itu bukan. Membajak ini al-ardo, bumi ya, mengolah tanah itu loh. Jadi sapinya itu
tidak digunakan membajak al-ardo bumi. Tusiru, dia membajak al-ardo bumi. Wa dan la tidak tasqi. Kalau kemarin kita ada kata istasqa, meminta air ya. Musa meminta air kepada Allah. Masih ingat ya? Istasqa, minta air. Kalau tasqi, mengairi atau menyirami. Menyirami ya, terserah antunab boleh pilih yang mana. Saya pilih menyirami. Tasqi, dia menyirami, dia ini ya, sama dengan ini, kembalinya ke Baqarah. Tasqi, dia menyirami al-harsa, tanaman. Musallamatun, diselamatkan. Maksudnya diselamatkan adalah dia tidak ada cacat, tidak ada cacat, tidak ada penyakit, tidak ada bekas apapun, kemudian sehat. Nah, ya, tidak berpenyakit, tidak ada cacat, dan dia juga sehat ya, tidak berpenyakit ya, sehat ya. Nah, ini maksudnya musallamatun adalah maksudnya diselamatkan seperti itu ya. Musallamatun, diselamatkan. La tidak, syiata, belang. Nah, belang ini maksudnya warnanya. Jadi warnanya itu ya sudah sesuai dengan yang dijelaskan di ayat berapa? Ayat 69 ya. Jadi warnanya ya sudah kekuningan tua itu. Tidak ada belang. Tidak ada warna lain. Fi, di, fi, pada boleh, di dalam boleh. Kalau pakai di dalam, antuna harus memahami bahwa maknanya adalah pada sapi itu. Ha ini Baqarah ya. Fiha, padanya begitu, atau di dalamnya boleh, terserah ya. Fi, di dalam, hanya maksudnya adalah pada sapi tersebut. Qalu, mereka berkata, enaknya apa ya? Pada ya, fi, pada gitu ya, enak ya. Jadi fi boleh diartikan pada, boleh di dalam, boleh di. Qalu, mereka berkata, al-ana, sekarang. Maaf. Kok begini ya? Nah, tadi al-ana, sekarang, jita, kamu datang, kamu maksudnya ini kamu Nabi Musa. Jadi yang berkata ini masih qalu, ini yang berkata adalah Bani Israel. Jita, kamu Musa ya. Jita, kamu datang, bi, dengan al-haqqi, kebenaran. Jadi maknanya mereka berkata bahwa nah ini baru kamu tuh benar gitu kan, baru jelas gitu kan, kalau bahasa kita ya. Mereka bilang begitu kepada Nabi Musa. Fa, maka dzabahu, mereka menyembelih, mereka menyembelih hanya sapi ya, sapi betina. Ha ini kembali ke sapi betina, hanya. Wa dan ma, tidak, namanya tidak. Kadu, mereka hampir. Yaf'aluna, mereka mengerjakan. Ya, saya lanjutkan dulu sampai ayat berikutnya, nanti saya jelaskan sedikit garis besarnya saja ya. Wa dan maaf, ana ulang dulu. Qala, dia berkata, inna, sesungguhnya, hu, dia, yaqulu, dia berkata, dia berfirman, inna, sesungguhnya, ha, dia, baqaratun, sapi betina, la, tidak, zalulun, digunakan, tuthiru, dia membajak, al-ardo, bumi. Wa dan la, tidak, tasqi, dia menyirami, al-harsa, tanaman. Musallamatun, diselamatkan, la, tidak, syiata, belang, fi, pada, hanya. Qalu, mereka berkata,
Al-ana, sekarang. Ji'ta, kamu datang. Bi, dengan al-haqqi, kebenaran. Famaka dzabahu, mereka menyembelih. Hanya. Wa, dan ma, tidak. Kadu, mereka hampir. Yaf'aluna, mereka mengerjakan. Dia berkata, sesungguhnya dia berfirman, sesungguhnya dia, sapi betina, tidak digunakan. Dia membajak bumi. Maksudnya ini tanpa dia juga lebih enak, tapi kenapa ana pakai dia, supaya antuna terbiasa tahu, terbiasa, semakin kuat. Ini ada tak di depan ini, dia ya, dia perempuan. Dia membajak bumi dan tidak dia menyirami tanaman, diselamatkan, tidak belang padanya. Mereka berkata, sekarang kamu datang dengan kebenaran. Maka mereka menyembelihnya, dan tidak mereka hampir mereka mengerjakan. Wa, dan id, ketika qataltum, kalian membunuh, nafsan, seseorang. Fa, maka iddarotum, kalian saling menuduh. Fi, di dalam hanya, di dalam pembunuhan itu ya. Ini pembunuhan, kejadian tersebut. Wa, dan Allahu Allah mukhrijun, dia mengeluarkan ma, apa yang kuntum, kalian adalah taktumuna, kalian sembunyikan. Langsung arti perkata dulu ya, sebentar. Wa, dan iz, ketika qataltum, kalian membunuh, nafsan, seseorang. Famaka iddarotum, kalian saling menuduh. Fi, di dalam hanya. Wa, dan Allahu Allah mukhrijun, dia mengeluarkan ma, apa yang kuntum, kalian adalah taktumuna, kalian sembunyikan atau kalian menyembunyikan. Dan ketika kalian membunuh seseorang, maka kalian saling menuduh di dalamnya, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan. Fa, maka qulna, kami berfirman, kami Allah ya, qulna, kami berfirman, idribu, kalian pukullah. Kalian ini maksudnya Bani Israel. Jadi Bani Israel disuruh memukul apa yang apa yang untuk memukul, apa yang dipukul, hu-nya. Hu ini orang yang dibunuh. Hu ini kembali kepada nafsan, orang yang dibunuh tadi ya. Idribu, kalian pukullah, hu, dia. Bi, dengan ba'di, sebagian. Hanya, sebagiannya. Nyanya ini kembali kepada baqaratun ya, sebagian dari tubuh sapi. Jadi disuruh memukul jenazah ya, karena sudah meninggal ya, jenazah dengan bagian dari organ sapi, gimana bahasanya, bagian tubuh dari sapi. Nah, bagian tubuh dari sapi yang disembelih tadi, yang disuruh Allah untuk menyembelih. Ka, seperti dzalika itu, yuhyi, menghidupkan Allahu Allah, al-mauta, orang mati. Wa, dan yuri, dia memperlihatkan, dia Allah ya, dia memperlihatkan kalian, maksudnya memperlihatkan kepada kalian ya. Ini maknanya ada kata kepada ya, tapi tanpa kita sebutkan, tanpa kita lafadzkan kata kepada, jadi langsung kalian. Ayati, ayat-ayat, hinya, ayat-ayat nih maksudnya tanda-tanda kekuasaan, bukan ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat Injil, ayat-ayat kitab-kitab, itu bukan, tapi ini maksudnya adalah tanda-tanda kekuasaan. Sebentar, ada telepon. Aduh. Bentar ya, Ana matikan dulu. Sebentar. Mana tadi? Ayati, tanda-tanda kekuasaan ya, tanda-tanda kekuasaan.
tanda-tanda kekuasaan hi-nya gitu. Tapi boleh antuna pakai ayat-ayat, boleh pakai tanda-tanda kekuasaannya, boleh. Karena ayat-ayat itu maknanya juga secara umum tidak hanya ayat-ayat di dalam kitab suci, tapi juga ayat-ayat kalau di kitab suci itu kan ayat-ayat qauliyah ya, qaulnya Allah, kalamullah. Tapi kalau ayat-ayat kauniyah itu ayat-ayat yang tidak tertulis, tidak secara lafadz tertulis di termaktub di kitab suci, tidak termaktub implisit apa eksplisit itu. Lupa saya, harus pelajaran bahasa Indonesia. Jadi antuna boleh pilih ya ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan. Saya pilih ayat-ayat karena lebih simple. Ayat-ayat hinya la'alla agarkum kalian ta'qiluna, kalian berfikir. Maka kulna kami berfirman, idribu, kalian pukullah, hu dia, bi dengan ba'di sebagian hanya, ka seperti zalika itu, yuhyi menghidupkan, Allahu Allah al-mauta orang mati, wa dan yuri dia memperlihatkan kum kalian ayat-ayat hinya, la'alla agar kum kalian ta'qiluna, kalian berfikir. Maka kami berfirman, kalian pukullah dia dengan sebagiannya. Seperti itu menghidupkan Allah orang mati atau orang yang mati boleh. Dan dia memperlihatkan kalian ayat-ayatnya agar kalian berfikir. Baik, saya jelaskan sedikit. Jadi kita sambung dengan ayat-ayat yang sebelumnya ya. Jadi kenapa Allah menyuruh kaum Bani Israel untuk menyembelih anak sapi? Itu karena ada kejadian ini di ayat ini ya. Wa idz qataltum nafsan fadara'tum fiha. Jadi ada kejadian ini. Ketika mereka saling menuduh, maka Allah memberikan perintah. Nah, ini Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Dengan cara apa? Yaitu menghidupkan. Nah, ini yuhyillahul mauta, menghidupkan orang mati. Orang yang mati ini maksudnya ini tadi, nafsan yang dibunuh tadi. Ya, jadi Allah menghidupkan orang ini yang dibunuh tadi supaya dia menceritakan siapa sebenarnya yang membunuh dia gitu. Karena ini nih, kejadian ini kaum Bani Israel saling menuduh, saling menyangkal dan saling menuduh. Maka Allah hidupkanlah orang ini untuk memberikan persaksian siapa sebenarnya yang telah membunuh dia. Nah, ketika Allah hendak menghidupkan seseorang ini yang sudah meninggal ini, Allah memilih jalan ya. Karena kadang bukan gini, karena Allah itu memang maha kuasa ya, tapi Allah seringkali melakukan sesuatu sebentar susah menjelaskannya. Jadi ketika ingin melakukan sesuatu Allah memilih jalan atau caranya ya apa, wasilah gitu ya. Jalannya yaitu dengan menyembelih anak sapi. Kemudian anak sapi yang disembelih tadi diambil organnya, organ mana saja, untuk dipukul ke Allah memerintahkan untuk memukulkannya kepada jenazahnya, sehingga kemudian Allah menghidupkan. Nah, ini mereka menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wah, betapa Allah maha kuasa. Kemudian ini ceritanya. Nah, di sini ada karakter Bani Israel yang keras kepala. Jadi di sini ada wa makadu yaf'alun, dan hampir mereka mengerjakan. Maksudnya mereka tuh hampir tidak mengerjakan perintah untuk menyembelih anak sapi. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena mereka itu disuruh menyembelih. Awalnya kan disuruh menyembelih baqarah begitu kan ya. Anak sapi betina. Nah,
Awalnya disuruh menyembelih sapi betina, tapi mereka itu banyak tanya, sapi yang seperti apa sih gitu kan. Bahasa kita ya, sapinya kayak apa sih. Nah, akhirnya semakin Allah buat sulit. Padahal kalau mereka itu langsung mengerjakan, ini izqala, ini seandainya mereka langsung mengerjakan itu selesai. Sapi yang mana saja Allah kan nggak menyebutkan, terserah, kan mudah ya. Tapi mereka itu ya begitu, karakternya begitu. Kalau di zaman sekarang ya, kalau ada mahasiswi atau murid diberikan tugas, atau kita menyuruh anak kita ya, kadang saya sama anak saya tuh gitu, Mbak tolong ambilkan sendok sendok yang warna apa Mi ya. Ya kan gitu, udah yang penting sendok kan gitu kan, enak ya. Tapi kadang Allah ini memang ya juga hendak menyulitkan mereka karena mereka keras kepala. Seandainya mereka tidak keras kepala dan menanyakan harus sapi seperti apa, Allah akan mempermudah juga. Ya mereka sendiri yang memang mempersulit, maka Allah persulit. Nah, seandainya kalau saya menyuruh anak saya ambilkan sendok warna apa Mi, warna emas gitu, dia cari, padahal sendok saya yang warna emas cuma satu, dia sering gak ada Mi. Ya sudah, kenapa tadi nanya gitu kan ya, kita gergetan sendiri ya. Nah itu sama dengan kejadian Bani Israel ini ya. Kemudian mereka banyak tanya, kemudian Allah jelaskan, semakin dipersulit, mereka nanya lagi yang seperti apa, warnanya apa, Allah persulit lagi, semakin dipersulit. Nah sampai di sini sehingga dikatakan hampir tidak mengerjakan, karena satu-satunya sapi itu yang sesuai dengan kriteria yang Allah jelaskan di sini hanya ada satu di situ, yaitu sapinya seorang pemuda miskin. Pemuda ini sedang membutuhkan uang, dia miskin sedang membutuhkan uang, dan hartanya adalah sapi itu, dan ingin menjualnya tetapi tidak ada yang mau membeli. Nah maka Allah pertemukanlah dua takdir ini ya, takdirnya si pemuda ini yang memang ingin menjual sapinya tapi tidak terjual dengan takdirnya kaum Bani Israel yang memang keras kepala, dan Allah persulit ini sehingga bertemulah takdir tersebut. Jadi ada hikmahnya memang, sehingga sapinya pemuda tadi bisa terjual seperti itu ya. Baik, itu penjelasan singkat ya, singkat nggak? Baik, itu saja cukup. Kita lanjutkan masih tentang Bani Israel ya, ayat selanjutnya. Baik, barakallahu fiik.